Halo, assalamualaikum. Sini di sini. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat desk organizer yang terinspirasi dari organizer milik IKEA seperti ini. Organizer ini terdiri dari 5 unit yang bisa dibongkar pasang sesuai dengan keinginan. Bahan utama yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah karton board dengan ketebalan 3 mm. Seperti biasa, sebelum membuat organizer apapun, saya selalu membuatnya terlebih dahulu di aplikasi SketchUp untuk menentukan ukuran dari masing-masing potongan. Dan berikut ini adalah rincian dari masing-masing potongan tersebut. Setelah mengetahui ukuran masing-masing bagian, langkah berikutnya adalah memotong karton board menggunakan cutter dan penggaris besi. Karton board ini bisa kalian dapatkan di toko ATK yang ada di kotamu. Jika semua potongan sudah siap, sekarang kita susun. Ambil potongan A1 sampai dengan E1, bungkus potongan B1, C1, D1, dan E1 dengan kertas kado seperti ini, sementara potongan A1 dengan kertas kado dan karton. Beri lem di pinggiran A1 dan tempelkan semua potongan lainnya dengan posisi di sampingnya, bukan di atasnya. Jadi pasang itu di sampingnya. Jika sudah menyatu semua, biarkan sampai lemnya mengering. Sekarang kita susun bagian yang lainnya. Ambil potongan A4 sampai E4, pada potongan B4 sampai E4, semuanya dilapisi dengan kertas karton di salah satu sisi, dan di ujungnya diberi kertas kado dengan jarak 1,5 cm. Sementara potongan A4 diberi dengan kertas karton di satu sisi, dan di sisi bawahnya diberi dengan kertas kado. Lalu satukan semua bagiannya sama seperti potongan sebelumnya, yaitu menempel potongan di samping potongan A4. Beri lem di semua pinggiran potongan A4, lalu tempelkan potongan lainnya. Kemudian, biarkan sampai lemnya mengering sempurna. Setelah mengering, kamu bisa menempelkan kertas kado di sekelilingnya. Ratakan lem secara merata, lalu tempelkan kertas kado seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk potongan lainnya sampai semua bagian jadi. Jika sudah mengering semua, kamu bisa susun organizernya seperti ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kamu punya pertanyaan atau tanggapan lainnya atau request tertentu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di postingan saya yang lainnya. Bye.